Pernah nonton film Alien? Coba inget-inget. Kalau ada makhluk luar angkasa yang tiba-tiba datang ke bumi, kira-kira mereka bakal mendarat di mana ya? Jawabannya, pasti di Amerika. Atau lebih spesifik lagi yaitu New York, Washington DC, atau California. Entah kenapa, alien kayaknya paling benci sama negeri Paman Sam ini. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa alien nggak pernah nyerang Jakarta, atau Tokyo, atau Nairobi, atau minimal Bandung lah? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebongkar alasan sebenarnya kenapa film-film alien selalu menjadikan Amerika sebagai korban utama. Dan percaya deh, jawabannya nggak sesimpel karena Hollywood dari Amerika. Kita mulai dari awal sejarahnya dulu. Film tentang alien udah ada sejak zaman film hitam putih, seperti A Trip to the Moon 1902 karya George Méliès, tapi genre alien invasion baru benar-benar meledak pada era Perang Dingin. Dan film seperti The Day the Earth Stood Still 1951 atau War of the Worlds 1953 mulai mencitrakan alien sebagai ancaman dari luar yang bisa membinasakan dunia. Tapi, tunggu dulu, dunia di sini selalu berarti Amerika. Kenapa? Karena saat itu, Amerika lagi jadi pusat ketegangan global. Mereka takut sama Uni Soviet, takut sama komunisme, dan takut sama apapun yang datang dari luar, termasuk alien. Jadi, cerita alien itu sebenarnya cuma cara simbolis buat ngomongin ketakutan mereka sendiri. Alasan paling simpel tentu karena mayoritas film alien dibuat di Hollywood, dan Hollywood adalah industri film terbesar di dunia. Dari sisi produksi, efek visual, hingga distribusi, Hollywood punya kekuatan untuk membuat sebuah film menjadi konsumsi global. Jadi, wajar kalau mereka menjadikan negaranya sendiri sebagai latar utama. Bayangkan kamu produser film besar, tentu kamu lebih pilih setting yang familiar dengan audiens lokal, yang juga bakal mendatangkan penonton internasional. Dan bagi penonton global, kota seperti New York atau Washington DC itu udah kayak akan dunia. Makanya, alien harus nyerang tempat yang dikenal semua orang. Film-film alien seringkali punya misi besar, ancaman terhadap peradaban umat manusia. Nah, disinilah masalahnya. Menurut perspektif Hollywood, pusat dari umat manusia itu, ya Amerika. Gedung Putih dihancurin, itu simbol serangan ke kekuasaan dunia. Patung Liberty hancur, simbol kebebasan pun ikut runtuh. New York lumpuh, simbol ekonomi dan budaya global ikut roboh. Padahal kenyataannya, banyak kota lain di dunia yang punya nilai strategis. Tapi bagi industri film Amerika, kota-kota di luar sana cuma latar figuran. Perlu kamu tahu, film dengan biaya besar, terutama genre sci-fi alien, butuh cuan besar juga. Untuk balik modal dan untung, mereka butuh penonton dari seluruh dunia. Nah, supaya penonton dari Brasil, India, Jepang, atau Indonesia tetap bisa relate, film harus punya elemen global. Tapi ironisnya, global versi Hollywood tetap saja berarti Amerika. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Orang di seluruh dunia udah akrab dengan New York, Times Square, Capitol Hill, dan Area 51. Meskipun cuma dari film, jadi lebih gampang bagi penonton dunia buat ngerti ancaman alien kalau latarnya Amerika, ketimbang kalau alien datang ke Lagos atau Manila. Salah satu teknik storytelling yang ampuh adalah kenalin penonton ke dunia yang mereka kenal, lalu rusak semuanya. Maka dari itu, ketika alien datang dan menghancurkan sesuatu yang familiar, seperti Gedung Putih atau Jembatan Golden Gate, dan dampaknya lebih emosional. Kalau alien datang ke wilayah asing yang nggak dikenal penonton, efek emosinya turun. Bayangkan, alien menyerang monumen nasional di Chat, dan sebagian besar penonton bakal mikir, monumen apa tuh? Dan kita nggak bisa lupain satu hal. Amerika punya teori konspirasi alien paling populer di dunia. Mulai dari insiden Roswell 1947, yang katanya alien pernah mendarat dan ditutup-tutupi pemerintah, sampai pangkalan rahasia Area 51 yang diduga menyimpan bangkai pesawat alien. Hal-hal kayak gini bikin Amerika terasa dekat dengan alien.
Jadi, ketika bikin film, nggak heran kalau sutradara langsung set. Oke, alien datang ke Nevada dan keluar dari area 51, lalu nembak Washington DC. Dan selesai, penonton langsung paham. Dan berikut beberapa daftar film terkenal yang invasinya terjadi di Amerika. Di antaranya seperti Independence Day, War of the Worlds, The Avengers, kemudian Transformers, di mana lagi-lagi alien pun datang ke Amerika. Kalaupun ada negara lain yang diserang, biasanya cuma sekilas, kayak di film Battle Los Angeles. Dari judulnya aja, udah jelas. Jadi meski alien menyerang seluruh dunia, kita cuma disuruh nonton bagian Amerikanya. Sebenarnya ada juga film alien yang latarnya bukan di Amerika. Misalnya, Distrik 9, yang mana berlatar di Afrika Selatan. Kemudian The Wandering Earth ini film China, di mana menceritakan bumi yang mau ditabrak matahari. Dan selanjutnya Attack the Block. Kalau yang ini, alien datang ke London. Tapi film-film ini bukan buatan Hollywood. Dan meskipun terkenal, mereka nggak se-ikonik Independence Day. Alhasil, yang menempel di benak penonton tetap alien yang mampir di Amerika, kemudian hancur. Ini yang menarik. Film alien kadang membawa pesan simbolik. Alien bisa jadi metafora apa saja, seperti menjadi musuh negara, ancaman teknologi, bencana iklim, atau bahkan ketakutan akan imigran. Tapi pada akhirnya, semua hal besar itu dipersonalisasi ke Amerika. Amerika adalah korban sekaligus penyelamat. Mereka diserang duluan, lalu mereka juga yang memimpin perlawanan. Seakan-akan dunia nggak bisa bertahan tanpa mereka. Film bukan sekedar hiburan. Film juga mencerminkan cara pandang sebuah bangsa. Kalau terus-menerus menyajikan narasi bahwa Amerika adalah pusat bumi, maka kita yang di luar sana bisa tanpa sadar menerima logika itu. Seolah-olah negara kita nggak penting dan cuma penonton dalam cerita besar dunia. Padahal, kenyataannya bumi itu luas. Kalau alien datang beneran, mereka mungkin malah mendarat di tempat yang paling tenang, bukan yang penuh radar militer. Jadi, kenapa alien di film selalu nyerang Amerika? Jawabannya simpel tapi rumit, karena Hollywood adalah Amerika. Dan Hollywood adalah pabrik mimpi yang menentukan siapa yang diserang dan siapa yang menyelamatkan dunia. Bukan berarti Amerika satu-satunya negara yang layak difilmkan. Tapi selama mayoritas film besar masih dibuat oleh studio Amerika, jangan heran kalau alien terus-terusan mampir ke Washington. Dan siapa tahu, kalau suatu hari ada alien beneran yang datang ke bumi, mungkin mereka akan mampir ke Los Angeles dulu. Karena ya, mereka juga nonton film Hollywood. Kalau kamu suka konten absurd, tapi penuh fakta kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kamu jadi orang pertama yang tahu kalau alien beneran udah mendarat di Cibubur. Think tahu, mikir dikit, tahu banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.